Hai sahabat bisnis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Zeni. Eh, ada beberapa email yang masuk dan ada beberapa komentar yang masuk ke WhatsApp saya dan Telegram saya adalah, Mas, gimana caranya punya ide bisnis yang menarik, ya kan? Saya tanya di WA itu, saya balas, ya idenya apa aja, Mas? Oh, saya developer, saya punya mesin fotokopi, terus jadi memang orang ini usahanya cukup banyak ya. Nah, kemudian saya juga dapat pesan lagi bahwa, Mas, saya ini bingung mau bisnis apa yang paling menarik. Idenya apa? Idenya banyak sekali. Saya tanya, usahanya apa? Belum, Mas. Nah, jadi ada dua tipe orang ya, sahabat. Ada yang dia sudah jalan, terus kemudian mencari-cari ide bisnis yang paling menarik, yang paling profit gede bagi dia apa. Yang kedua, ada orang yang dia nggak jalan-jalan tapi idenya luar biasa, cukup banyak, ada sekitar 1000-an lah ya ide bisnisnya dia, tapi nggak ada tahu yang jalan ya. Makanya pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pada sahabat semua adalah ide bisnis apa ya, Mas, yang paling hebat dan menariknya. Kuncinya adalah satu ya. Jadi yang sahabat perlu garis bawahi adalah, kalau Anda pengen cari ide bisnis yang paling menarik adalah satu, cari ide bisnis yang Anda bisa take action hari ini, sekarang juga. Nah, jadi berapapun ide yang pernah Anda tulis di laptop, berapapun ide yang pernah Anda tulis di buku, kalau satu pun dari ide itu, Anda mau punya ide bisnis ratusan ya, 300, 400, bahkan 1000, tapi kalau Anda nggak take action, berarti Anda nggak punya bisnis. Anda kalah sama orang-orang yang tidak begitu banyak mikir, tidak terlalu pintar seperti Anda, tapi dia sudah melakukan bisnis kecil yang dia lakuin. Ya, jadi jangan kalah, jangan salah, ya. Mulai dari sekarang, Mas. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita punya 1000 ide bisnis atau 100 ide bisnis? Simplify, ya. Jadi satu kuncinya adalah simplify. Simplify itu apa, Mas? Jadi ide bisnis 1000 itu kira-kira silahkan di breakdown ya, yang possibilitiesnya paling gede, yang potensinya paling mungkin untuk dilakukan hari ini, minggu ini itu apa. Jangan berpikir bahwa wah ini nggak bisa semua karena ini butuh persiapan yang matang. Sampai kapan? Sampai kapan kita punya bisnis? Kita kalah loh sama mereka yang jualan online kecil-kecilan, 1 unit, 10 unit, tapi mereka udah jalan. Ya, jadi satu kuncinya adalah take action. Jadi di video ini saya ingin ngajari Anda, ingin berbagi sama sahabat semua bahwa kunci paling utama dari eksekusi bisnis adalah take action. Jadi take action sendiri itu sudah eksekusi ide bisnis. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya ide yang sudah pernah berjalan, ada sudah pernah di platform yang sudah pernah Anda rancang sedemikian rupa dan Anda nggak kerjakan, ya itu berarti Anda belum take action. Ya, ini satu yang pengen saya berbagi adalah, yang pertama adalah banyak orang itu begitu mau take action, mau orang itu gede, mau orang itu kecil, apa yang terjadi? Mereka selalu beralasan modal. Ya, Mas Zen, kenapa selalu kalau ngomong dengan Anda kok Anda selalu bilang modal nomor 2? Modal itu utama, tapi bukan yang pertama. Ya, bukan yang memang utama, tapi bukan yang pertama. Ya, modal paling penting adalah skill dan creativity. Anda pilih ada dua. Kalau Anda punya uang, Anda cari orang yang kreatif. Kalau Anda nggak punya uang, ya Anda harus kreatif. Anda udah nggak punya uang, nggak punya kreativitas, terus mau ngapain? Gitu kan? Jadi ada dua hal. Anda mau modal dulu atau Anda mau kreatif dulu? Kalau nggak bisa kreatif, tiru contoh orang lain. Boleh kok, bisnis niru orang lain itu boleh, tapi belajar dari sesuatu yang kecil dulu. Ya, jadi jangan biasa beralasan pasti modal. Ini saya kasih data ya. Orang yang mulai bisnis besar itu pasti sudah pernah test case. Jadi rahasianya take action itu sebetulnya Anda sedang menguji formula bisnis Anda sendiri. Sesuatu dari yang kecil. Jadi bisnis yang kecil besar itu pengennya berusaha dari yang kecil dulu.
Banyak tuh orang tuh pengennya langsung gajian 30 juta, langsung gajian 50 juta. Gajian tuh dari yang kecil, Mas. Ya, dari 1 juta, dari 400.000, bisa diulang, bisa diterapkan pada orang lain, bisa di-franchise-kan, bisa buka cabang. Nah, itu dari yang kecil. Nah, dari yang kecil banyak-banyak lama-lama jadi gede ya. Jadi jangan banyak beralasan tentang modal ya. Modal itu nanti perlu kalau benar-benar Anda sudah bisa diuji. Coba sekarang Anda jadi investor. Anda terima dana warisan 10 miliar. Ada orang datang pada Anda. Belum pernah punya scale bisnis. Dia cuma semangat, saya pasti sukses. Berani nggak Anda sebagai investor mau nanam modal kepada orang yang tadi baru mau belajar? Anda akan lebih tertarik pada orang yang biasa, yang jualan pinggir jalan, tapi sudah 5 tahun jualan di situ. Anda akan senang mau, Pak, nggak pengen punya gerobak 3 lagi. Saya berani loh danain, tapi nanti kita profit sharing ya. Tapi yang pegang dia, Anda lebih senang. Kenapa? Dia sudah teruji. Ya, coba posisikan Anda sebagai investor. Pasti Anda juga nggak akan mau melepas dana Anda sebegitunya, semudah itu untuk orang lain yang belum pernah teruji. Ya. Jadi take action adalah cara formula menguji bisnis Anda sendiri. Ya. Kemudian banyak orang tuh milih-milih bisnis yang untungnya gede langsung. Ya. Tapi yang kita mau sederhanain adalah sesuatu itu memang kita harus pilih. Anda punya ide bisnis 100, 1000, 30, kita kerucutkan, kita ambil satu yang paling mungkin minggu ini untuk bisa dilakuin, kita lakuin minggu ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau bisnis kuliner, wah, modalnya sewa kios berapa ya? Modalnya beli kedai berapa ya? Ya itu pasti Anda akan biasanya pasti gede ya. Nah, kalau sudah punya kios, sudah punya kedai, pertanyaannya adalah apakah jualannya bisa laris dalam waktu 1 bulan? Belum tentu, sahabat. Jadi jangan berpikir kedai besar dulu, tapi berpikir dari kamar kos, berpikir dari rumah, jualan online. Yang jodoh siapa, Pak? Yang jodoh siapa, Mas? Kawan-kawan dekat, tetangga, teman kantor, temennya mamahnya anak-anak sekolah, temennya bapaknya anak-anak sekolah. Jadi relasi paling dekat, komunitas paling dekat, gerombolan orang-orang paling dekat, itu yang kita tawari dulu. Nah, jualannya kecil-kecil. Nggak punya toko, nggak punya warung, nggak punya dapur khusus, dapurnya ikut sama rumah. Ya, jadi yang kedua yang perlu dites adalah jualah kepada orang-orang di sekitar Anda. Begitu orang-orang di sekitar Anda bisa menerima masakan Anda, tes rasa, tes model, tes adonan atau kurang apa, atau kurang tambahan apa, kurang topping apa. Habis itu Anda bisa maju pada fase berikutnya. Fase berikutnya adalah misalnya Anda berhasil mencoba menjual pada teman-teman dekat, minta testimoni, minta foto, minta contoh, minta video, minta di-tag di Instagramnya. Dari situ baru kita bisa ulang. Ya, kita modal mulai dari 126.000. Begitu ternyata pasarnya bisa menerima, kita dobelkan modal hari ini. Siapa investornya? Istri, suami. Tapi jangan langsung minta dari modal 120.000 minta modal 1 juta. Jangan. Anda mengkalikan 3, mengkalikan 2 itu sudah cukup lumayan. Berarti 3 kali batch produksi. Ya, batch production. Seperti yang sempat saya singgung di episode sebelumnya. Ya, jadi sahabat bisa lihat di episode berikut sebelumnya gimana caranya cuan 233%. Cuma jualan nugget, nah itu juga mulainya dari rumah. Ya, jadi jangan pernah berpikir, kecuali Anda pengen beli franchise, yang modalnya sangat gede. Ya. Tapi saya juga masih menyaksikan karena itu bisnis seperti itu hanya bisa dimiliki oleh mereka-mereka yang punya uang besar. Tapi kalau Anda kecil, Anda ngotot hutang cuma buat beli franchise, menurut saya itu bunuh diri. Ya, jadi kita dari hal yang kecil kita lakuin, modal 126.000. Nanti kalau produk Anda itu diterima sama market, ya cari modal dari mana? Istri,
Ya, kalau yang istrinya yang melakukannya modal sama suami, tapi jangan minta 1 juta buat modal, nanti pasti akan mengurangi jatah belanja bulanan Anda. Tapi test case 3 kali dari 126.000, berarti membuat 3 kali batch produksi. Itu ya sahabat. Jadi kalau misalnya Anda pengen bisnis wedding organizer, jangan langsung sewa gedung, cari orang, cari karyawan. Kalau Anda belum punya pengalaman yang kecil, buatlah, kalau Anda pengen punya wedding organizer, Anda mulailah menjadi subkonnya dulu atau partnership dari wedding organizer. Oh, wedding organizer butuh mereka yang bisa nyetak kartu undangan. Anda bisa mulai dari penyuplai kartu undangan terbaik. Ya. Jadi kenapa? Karena wedding organizer juga butuh orang yang bisa dipercaya. Kan bisa Mas, wedding organizer cetak undangan sendiri. Bisa, tapi kalau Anda partneran sama beliau, sama mereka-mereka yang udah jalan, Anda tuh bisa dijaga ya. Bisa jadi orang yang digantungkan bahwa oh sama Mas Yen, oh sama Mbak Ida nanti yang sudah siapin semua model undangannya. Mulai dari yang murahan sama yang premium. Tapi kalau Anda pengen, wah aku lulus kuliah, aku pengen punya wedding organizer, papaku tak suruh investasi, uangan besar, kantor besar, habisnya nggak laku gitu loh. Ya. Mulailah dari yang kecil sebagai penyuplai aksesoris atau hadiah gift. Kalau pas ada undangan datang, terima tamu, nah itu souvenir nikahan bisa mulai dari situ. Anda ambil dulu dalam jumlah yang banyak, ada sablon sendiri, itu juga mulai dari sablon. Kalau Anda pun pengen menjadi bisnis wedding organizer terus pengen langsung gede ya, Anda butuh investasi yang besar juga. Tapi pertanyaannya adalah, waktu ada orang, misalnya papa Anda atau mama Anda, berani menginvestasikan hal yang besar, bukankah Anda bunuh diri? Karena Anda belum punya jam terbang yang cukup menarik. Ya, jadi jam terbang itu karena dari beberapa take action yang kita lakuin. Salah coba lagi, salah coba lagi, salah coba lagi. Dari situ insting bisnis kita akan dilatih. Ya. Kemudian kalau banyak orang tuh pengennya mulainya nanti. Enggak lah, saya nanti aja. Salah ya sahabat ya. Jangan nunggu Anda perfect, jangan nunggu Anda siap. Orang yang paling siap di dunia adalah mereka yang tidak pernah siap. Tapi mereka melakukan. Tapi mereka ambil take action, ambil kesempatan, ambil sikap bahwa saya harus take action hari ini. Itulah adalah orang yang paling siap. Kesempurnaan itu adalah nanti dalam perjalanan. Ya, jadi banyak orang yang Anda lihat sukses, Anda kan nggak tahu di balik layarnya seperti apa. Coba Anda gabung dengan komunitas-komunitas pengusaha, lalu dengarlah cerita mereka. Pahit manisnya dikejar debt kolektor, utang sampai bisa gaji karyawan, dia sendiri nggak gajian. Ya, jadi kalau Anda melihat orang yang sukses, itu kulit luarnya. Cobalah berkawan dengan mereka. Nanti mereka akan cerita semuanya. Oh, dulu saya pernah seperti ini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi nggak suksesnya itu ya ditelan. Ya banyak. Dia ada suka, ada duka. Makanya mereka mencampur antara suka dan duka. Dia gigih, dia berjuang. Akhirnya sekarang yang orang lihat adalah sukanya. Padahal dulu yang tidak tampak adalah dukanya. Jadi untuk bisa segera mempercepat proses adalah take action sekarang. Kalau Anda take action bulan depan, Anda udah telat. Ada take action tahun depan, Anda udah telat. Kuncinya adalah cari ide yang kira-kira possibility-nya paling gede, yang kira-kira sangat mungkin untuk dilakukan hari ini, lalu take action sekarang. Ya. Kemudian dalam melakukan take action ini kira-kira ada berapa hal yang harus dicermati ya. Satu, ya, Anda harus lihat marketnya. Terkadang Anda harus bisa menjual atau melayani market apa yang sedang digandrungi sama market. Kira-kira yang bisa diterima sama market apa? Itu satu. Bisa jualan barang inovatif, bisa jualan barang yang evergreen, ya, dibutuhkan terus. Kalau saran saya, jangan jualan barang-barang yang momentum. Contoh sekarang ini jualan masker, Anda ikut-ikutan
kulangan masker dalam jumlah yang banyak. Nanti begitu sudah nggak tren, nggak momentum, barangnya stop, agak susah jualnya. Ya, nah itu satu. Dulu ada yang namanya spinner, wah trennya tinggi banget, gitu kan? Habis itu turun. Sekarang jualan spinner udah nggak oke lagi. Dulu April 2019 AIMO, jam tangan anak-anak AIMO, wah mulai dari yang ori sampai KW permintaannya tinggi sekali. Ya, tapi sekarang udah turun drastis ya. Jadi ingat, satu adalah marketnya, pasarnya, kira-kira marketnya itu bisa nggak terima produk Anda. Ya, yang kedua adalah pastikan bisnis yang Anda jalani ini bisa dilakukan dengan modal sekecil mungkin. Mas, nggak punya uang, ya sudah, bisa pinjam tabungan istri nggak? Tapi ingat, jangan lebih dari 500.000. Ya, kira-kira dengan modal 100.000 bisa jalan dulu nggak? Nah, kalau tabungan istri Anda banyak, kalau sedikit susah juga. Kalaupun banyak, Anda juga bunuh diri. Nanti nggak bisa kembaliin. Gitu loh. Ya nggak ditagih sih Anda suaminya. Tapi kan nyesek juga. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan punya profit margin yang gede. Jadi kalau barang itu Anda produksi sendiri, Anda bisa ambil dari jumlah yang banyak, gitu kan, marginnya pasti di atas 30%. Sama seperti kemarin nugget itu marginnya 233%, itu yang plan biasa. Yang plan super, yang campuran brokoli, jamur dan daging ayam, itu marginnya di atas 417%. Ya, nah, jadi tiga tadi, satu market, yang kedua pastiin dengan modal sekecil apapun udah bisa jalan. 100.000 kurang dari 100.000 bisa jalan. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah pastiin bisa punya profit sharing, keuntungan yang gede. Ya, mulai dari 30%. Kalau bisa 100%, ambil 100%. Jadi kan. Yang keempat, pastiin kalau ada orang order dalam jumlah banyak, Anda bisa nangani. Ya, banyak itu bukan berarti harus 300 ton ya. Ya, mungkin kalau batch pertama hari ini ada 9 pack nugget. Kenapa kalau ada orang bisa order, Mas, aku order ya Mas, 30 pack bisa enggak, mau tak bagiin di panti asuhan. Nah, itu Anda bisa melayani karena di rumah juga bisa. Kalau oh iya, kalau 2 hari lagi bisa Pak. Kalau sekarang dadaan produksinya menipis. Ya, itu kuncinya ya. Sekali lagi yang pengen saya sampaikan itu aja ya. Take action hari ini jangan kalah sama yang mereka lulusan SD, lulusan SMP. Mohon maaf, kadang-kadang mereka lebih pintar karena mereka take action duluan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.